kasus haji kemarin berapa orang termasuk dulur ipare Gus Mabuk sing biasa ngawal kula niku sesuai dengan porsi sudah dapat panggilan, sudah pelunasan niku lho rawuh kena cancel. Dan zaman tahu kasusnya kan banyak orang 300 kau usah nunggu budal ya kan ngono kemarin ini 300 kau usah nunggu budal. Kalau mereka mengambil porsinya orang yang antri 20 tahun ini, tahu-tahu dengan bayar sekian dia langsung budal, mendolimi porsinya orang ini nggak jadi budal, padahal dia berhak tahun itu budal, haknya diambil orang lain yang bayar duit. Ini namanya ibtalul haq, ya, membatalkan hak orang lain dengan duit suap. Hukumnya haram. Hajinya pun ya mabur, mboten mabrur. Napa? Mabur. Sampeyan jangan ikut-ikut begitu. Aja mung gagah diteluk wak kaji, tapi dengan cara haram, dengan cara dolim. Mending gak budal saiki gak apa-apa, ora diteluk wak kaji ora apa-apa. Yang penting ojo melakukan kedoliman. Pada para rawuh wingi tanpa nunggu budal, nah, kula kan dapat informasi berseliweran dari banyak orang. Bahkan yang ngabari kula ya dengan bangganya, kula budal kiai 350 budal. Alah jari aku ra hebat malah dosa. Orang itu haji membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah ku datang kepadamu memenuhi panggilanmu, haji atau umroh, labbaik Allahumma labbaik. Lek halal kabeh Gusti Allah jawab labbaik wa sa'daik, ya kene rawuhmu tak terima, sowanmu tak terima, tak ridhoi. Tapi lek sangune haram, caranya juga haram, nyepak wong liya ngono kuwi, menyingkirkan orang lain secara dolim. Begitu dia ngucap labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik wala sa'daik. Coro bahasa Malang, gak labbaik labbaikan dapurmu, gak labbaik labbaikan zaduka haram, sangumu haram. Nah ngoten niku tenan para rawuh tenan. Ojo nyuwun sewu, kita belum haji karena memang situasi sulit. Nanti andai dihisab, kenapa kamu belum haji? Jawabnya jauh lebih ringan. Bermasalah dengan Allah itu ketika dihisab jawabnya pilih ringan, daripada kau paksakan budal tapi mendolimi manusia. Dolim na menungso hisabe luwih abot, pertanggungjawabannya lebih berat. Apa sampean gak budal kaji? Ngapunten lah kula pun antri 20 tahun mboten oleh panggilan. Ya, dan saya yakin malaikat mampu melacak ini, melacak nomor porsi. Wah iki kurang ajar iki. Iki berarti sing nyerobot iki. Dipertemukan orang yang budal kaji dhisik tapi nyerobot hak porsinya orang lain. Ini loh Pak yang dirugikan. Sampeyan sepuro ora? Mboten kula sepuro. Lah ya napa? Kula niku iso bayar 20 juta nih. Mboten gampang. Kula namung bakul cilok. Meksa sedina nabung 50.000. Sawulan oleh 1,5 juta. Lah kita 10 wulan mung oleh 15 juta. Saya bisa porsi karo bojoku 50 juta. Itu nabung gak kurang 5 sampai 6 tahun Mas. Keringet sakmono suwe ini Mas.
Andai orang itu kaya langsung tuku porsi, tahun itu langsung antri. Kalau kami harus nabung, iso tuku porsi nunggu 6 tahun. Gara-gara nunggu 6 tahun, hajine mundur malih. Terus nyun sewu, gara-gara haji mundur niki, umur kula pun sepuh. Andai kula nggak ke Surabaya niki umur 50 wis budal, sehat kula. Tapi gara-gara kena Surabaya mundur 10 tahun, awak wis munda legrek, tawaf berat, sa'i berat, terpaksa pakai kursi roda bayar malih. Kayak kula ini mboten sugih, kula mboten terima. Mending wongi salah karo pangeran dididik, nyapa durung kaji, nunggu porsi Gusti, selesai. Timbang kau paksakan nyerobot dolim kepada orang lain. Koyok-koyok nang pangeran beres wis kaji sampun. Tapi punya masalah kepada hakul adami, masalah kepada sesama manusia. Pangeran Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha pengasih penyayang. Kon lapo salat wis tuwek mbiyen ato salat nembe insaf Gusti, ya wis tak sepuro, gampang pangeran. Menungsa iku gak Ghafurur Rahim. Begitu sampean salah karo menungso ruwet jadinya. Nah, gitu loh. Jadi mending ojo salah nang podo-podo menungso. Sekali lagi ojo gampang main sogok, termasuk sogok porsi nama haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang rame-rame boleh nyuap untuk kemaslahatan, ada yang berpendapat ngoten niku. Saya mesti meluruskan ben warga niki mboten nglakoni barang haram, bahwa hukum dasar menyuap, menerima suap, jadi makelar suap itu dilaknat Allah dan diancam masuk neraka, berarti haram. Hadisnya la'anallahu rosi wal murtashi warra'is bainahuma. Allah melaknati orang yang menyuap, melaknati orang yang terima suap, dan melaknati perantaranya, makelarnya. Wa qalahum sawa, kabeh mau podoai, podo-podo dilaknati. Hadis yang lain, ar-rosi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang menerima suap itu sama-sama diancam masuk neraka. Para jamaah, ada kondisi-kondisi tertentu karena kedaruratan. Jadi bahasanya jangan karena kemaslahatan, karena kedaruratan. Akhirnya sampean nggak haram menyuap, tapi nggak haram menyuap kan yang haram itu 3, yang menyuap, yang terima suap, yang jadi perantara. Kalau karena kedaruratan yang menyuap itu terpaksa dibolehkan karena kedaruratan, bukan berarti yang terima suap itu jadi halal gitu loh. Jadi 3 yang haram itu ketika yang 1 karena kedaruratan jadi nggak haram, yang 2-duanya ini tetap haram ya. Bukan berarti halal 1 halal semua. Kedaruratan yang diperkenankan syariat 1, ihqaqul haq, ihqaqul haq, menuntut yang hak itu dimenangkan. Sampeyan jan ngerti tenan, tanahku tanahmu, warisan datang yang kantor desa ya ono, surat pipile ono. Hanya kelama ada wong kampung enggak ndang-ndang mensertifikatkan. Kadang oleh mafia tanah nanya ke pihak pertanahan atau nanya ke bank tanah desa, dia tanah-tanah sing bermasalah.
tanah-tanah yang belum disertifikatkan. Nah kadang kepala desa rahasia warganya niki ditutuhne ae karena diwehi duit. Niki lho titik ini miliknya Pak ini durung beres kuwi. Titik ini miliknya Pak ini durung beres. Bisa jadi ngoten niku Pak kepala desa tak wis sakmene gekno surat pipil. Iki wae sakmene gekno surat. Saman notaris gekno ngene tak wae surat tak wae duit. Mengke tengene BPN bayar sakmono kae purun mawon. Nah, sing asli pemilik niki dereng nyekel surat. Moro-moro sudah sertifikat atas nama orang lain. Ngajak nih ke pengadilan gak mesti kan? Harusnya lek pengadilan niku wedi Gusti Allah. Tetap memenangkan orang yang punya data asli. Bukan data baru yang ditumpuk niki. Logikane ngoten. Tapi bisa jadi karena kono nyogok sampean juga akan dikalahkan. Barulah pelobi apa namanya pengacara sampean ngobrol ngomong kali pihak hakime, ya apa sih ingin lo cai sampean menang nih kono gak bener asli gitu dari dulu nih kembai gimana anak ini butuh nih Mbah Yute. Catatan di desa itu sejak Mbah Yut nek iku tiba neng mbah nek iku tiba bapak nek iku saiki tiba anake lah mosok-mosok moro-moro nek wong liya tanpa didol sakarmu piye ya aku ya roh tapi kono kadung wae sakmene kowe gelem wae sakmene lah gelem tak menangne lah ngoten iki para rawuh oleh itu hanya ketika hakmu diambil orang dan untuk mengambil hakmu harus keluarkan dana. Boleh itu di situ. Bukan kok untuk kemaslahatan boleh ojo ngono ya. Paham aja? Dan siapapun akan mafhum, akan maklum kalau yang kayak begini terpaksa dibolehkan. Karena tanpa itu haknya akan hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma hakimnya ya tetap haram, Mas. Ya, karena dia nggak mau memberikan hak kepada orang lain yang berhak kecuali dengan nekak sekniki. Jadi ngoten niku para rawuh tentang suap menyuapi ngoten niku. Saged dipahami nggih. Sampean daftar CPNS sesuai dengan kriteria dan nyuwun sewu dari awal diumumkan secara terbuka. Peserta yang memenuhi syarat diumumkan terbuka. Lalu pengumuman nilai terbuka. Nilaimu termasuk yang lulus. Dan sampean tahu ada teman sampean yang nilainya di bawah kriteria lulus. Lah itu malah dapat panggilan. Sampean yang nilaimu lulus berdasar pengumuman terbuka malah gak oleh panggilan. Sampean berhak menuntut, itu hakmu sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Bareng masuk kono lewat teman ternyata iya mas sakjane sing lulus sampean lah diserobot karo kono ya diserobot karo kono ngowahi 100 juta piye mas lah terus piye gini hak saya ini. Kadang gugat ke aparat juga belum tentu hasil seperti itu ya, kono ditutup habis sampean. Setelah ngelobi wis gak apa-apa wis lek sampean ono 50 nanti sampean yang lulus. Itu kepeksa mas namanya. Nah pihak personalia sing dolim ini kita tetap haram. Wong namanya dolim itu loh, memeras rakyat. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi suap itu dibolehkan untuk kondisi darurat. Di antara macam-macam kedaruratan yang boleh suap itu ihqaqul haq, keluarkan duit untuk mengembalikan haknya. Ini memang itu haknya, gitu loh. Nah
Kalau gara-gara kamu bayar hak orang lain jadi diambil diberikan pada sampean, itu namanya suap super haram. Apa? Gara-gara kamu suap hak orang lain diambil lalu diberikan kepada kamu yang tidak berhak. Ini suap haram tenan yang ngono kuwi. Itu namanya ibtalul haq. Kalau yang tadi ihqaqul haq, yang ini ibtalul haq. Ya. Apa? Suap untuk membatalkan orang yang punya hak. Lalu dalam Fathul Mu'in ada pembahasan tentang soalul imarah, latas alul imarah. Kata Nabi, kamu jangan minta jabatan, jangan minta posisi. Kamu kalau santai terus memperbaiki kinerja, tingkatkan kualitas, tingkatkan SDM, pokoknya kerja gitu. Tahu-tahu kau diberi jabatan atau posisi itu, sama nyaman, nggak punya beban, melakukan sak kenceng-kenceng nggak masalah, nggak punya hutang budi, nggak punya masa lalu, nggak punya beban dengan siapa, sama menegakkan kebenaran enteng. Tapi zaman untuk mencapai jabatan itu, sokok sana sokok sini, lobi sana lobi sini. Kalaupun itu zaman mencapai jabatan itu, zaman terserimpet oleh perkara-perkara ini. Kati kenceng didik, ajo kenceng-kenceng tak buka loh. Ajo kenceng-kenceng zaman tak buka, idealismenya hilang. Mau kenceng-kenceng nggak iso kenceng juga, diancam dibuka oleh teman, wong podo ruwe kok, podo malingi kok. Jangan berharap bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan jabatan itu. Kalau jabatan itu kau peroleh dengan cara yang tidak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka nilai pesan Nabi, latas alul imarah, kamu jangan minta jabatan Allah, apalagi sampai nyokok-nyokok, ojo tenan. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi tertentu itu boleh dilakukan kalau ada mudarat. Di kantor ini wilayah rata-rata Islam, terus kepala dinas yang memenuhi syarat itu dua, Muslim, NU, sergap sholat, akhlaki api. Yang satu non muslim, atau muslim tapi dolim, Wahabi pisan. Kalau sampai itu jadi bahaya untuk rakyat sak Kota Malang niki. Saya terpaksa mengajukan, yo opo carane dadi. Lah sing niki kader-kader Islam nggak boleh menyerah, nggak boleh nerima ing pandum pun kersane pun ora oleh. Saman yang punya posisi, punya potensi, memenuhi syarat untuk duduk di situ, harus melakukan lobby-lobby dengan teman-teman bla 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 bla, sampai jabatan itu jangan sampai kepegang orang dolim, jangan sampai kepegang orang yang nyun sewu non muslim, malah bahaya. Nah, rumus jangan minta jabatan itu nyun sewu bisa dikalahkan dengan situasi kedaruratan. Ngoten niku lho. Paham napa mboten ngeten iki? Timbang sing dadi wong sing mudarat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi lek padha kadere dhewe aja gawe rumus iku. Apa Mas, cek ngotote cek ambisi nih, saduk sana saduk ini dalile oleh. Kalau yang jadi temanmu kan ya sesama muslim, nggak masalah. Kalau yang jadi bukan zaman itu juga NU, nggak masalah. Kalau yang jadi bukan zaman itu juga sergap sholat, nggak masalah. Ngapain ngotot harus sampean? Dalam situasi ini gak darurat kamu harus jadi.
Nah, yang kayak begini, dah sing dadi kono monggo, sing dadi kene ya monggo ngono ae, gak usah ngoyok-ngoyok. Paham napa mboten ngeten iki? Niki kula kepeksa matur ngeten iki sebab enten wong Jakarta dawuh boleh suap menyuap untuk kemaslahatan. Lah kemaslahatan ini pasal karet ya. Itu kalimat karet. Kemaslahatan pribadi, kemaslahatan kelompok, kemaslahatan karirnya, kemaslahatan partai, macam-macam. Orang ngono kuwi Mas. Kita kadang malu presiden kita yang dalam tanda petik agamanya awam lah, nggak koyok kiai, awam, malah dengan tegasnya rakyat menuntut pejabat bersih, kan begitu. Rakyat menuntut pemerintahan bersih, para pejabat, para penyelenggara negara tak minta kau bersihkan dirimu sendiri, jangan kotori dirimu dengan suap menyuap. Rakyat menuntut pemerintahan bersih, presidennya kencang ngono kuwi, lha dadak bolone dhewe dadak rapopo halal. Harusnya itu suap tetap haram, nyogok tetap haram, kecuali karena kedaruratan. Nah kedaruratan itu apa? Lek enek sing takon dijawab ngoten lho. Halo. Kok rumusnya malah sing awam kenceng dedek sing kiai. Iki piye kok malah kok yo ngene. Alah wallahu alam bisawab. Pun paham niki nggih? Soal riswah nih, soal suap menyuap. Berikutnya an-nasu suraka fi thalatha. Ada 3 perkara itu milik bersama, nggak boleh dimiliki satu orang satu kelompok, nggak boleh dimonopoli dikuasai satu orang satu kelompok, karena ini kemaslahatan umum. Apa? Alma, air, nggak boleh niki segore kita patok. Nah aku nggak boleh Mas. You jadi pejabat ngeluarkan izin salah, itu lewat lalu lalangnya ribuan orang keluar masuk kampung itu untuk nyari ikan bareng-bareng. Lele mau patok mau pagar harus muter 30 kilo. Itu butuh solar berapa? Le enek solar Mas, butuh waktu berapa? Dolim namanya. Air itu an-nasu suraka, air itu untuk kepentingan umum, nggak boleh dikuasai pribadi. Yang boleh ngatur negara, tapi negara tetap menggunakannya untuk kepentingan umum, bukan untuk dihagibikan kepada pribadi, nggak boleh. Kalau acungi jempol Cak Nusron kendel, tapi kadang kendel ini gampang hilang. Muka-muka awet ae Cak Nusron ning kono. Nggih. Umbulan, monggo dari sumber umbulan ditarik ke Surabaya toh Mak. Tapi sekali lagi untuk kepentingan umum, jangan serahkan itu pada swasta pribadi yang akhirnya masyarakat nggak bisa memanfaatkan. Nggak boleh baru paham ini. Terus nyun sewu, air yang untuk kepentingan umum harus dijaga. Membabat hutan nggak boleh. Galian galian material itu harus dihitung benar. Kalau galian di wilayah ini berdampak pada ekosistem apa mboten? Sebab kalau galian itu
Misalnya niki kados teng Pasarpan kan banyak batu, di bawahnya pasir, terus di atasnya pohon duren macam-macam sak pirang-pirang. Itu kalau diberi izin galian sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, mangke nyuwun sewu wit-wit mesti hilang. Gitu. Digali puluhan tahun menimbulkan cekungan air dalam jumlah volume yang sangat besar. Hilangnya pohon, hilangnya penyangga air karena akar serabutnya pohon yang menyangga, menahan air ben gak ambrol, mati kan akar serabutnya. Nah, ketika tanah dicampur dengan jutaan kubik air, nggak dibarengi akar yang menahan niki, berol berorawuh. Napa berol itu? Ya brol iku wis musibah, wis merusak ekosistem, merusak iklim. Ribuan hektar pohonnya hilang, jadi panas para rawuh langit dah. Plus ketika akar jutaan pohon ini sudah nggak ada, maka fungsi tanah satu, fungsi akar menahan longsor, plus fungsi akar menyaring air. Tanah itu kalau tetap ada miliaran akar, air hujan seberapapun terserap, yang nanti terus berproses di alam jadi sumber bening, sehat, karena tersaring oleh akar niku wau. Dan jenenge air sehat, oksigen nggih wonten macam-macam ora. Lah niku ditebangi, tanah sudah nggak mampu menyimpan, akar nggak mampu menyaring, kualitas sumbernya jadi turun tercemari, debit air sumber juga turun, kualitas airnya juga turun, dan itu merusak kehidupan manusia. Mboten oleh. PE sampean jadi pejabat, hati-hati mas, keluarkan izin kalian se. Hati-hati mas, sampean keluarkan izin tambang apa? Kalimantan apa? Tambang batu bara dan yang lain. Pekalongan mas, banjir kurbannya banyak, rata-rata muslim NU. Teman-teman konveksian amblas wis pabrik Pekalongan mireng. Gunung-gunungnya longsor, wong kena babat. Kados kula critakne niku. Kula lewat Pekalongan, Pemalang, Guci niku Tegal. Niku ribuan truk, dam truk lho, apa? Materi lalu lalang ambil dari situ. Harusnya lek ngoten niku dihitung bener para rawuh. Niku lek sampai digali terus gimana ini peribuisasinya kembali, menutup cekungannya iki piye mas? Kudune ngoten niku, ojo di jarno. Lah cekungan dalam jumlah besar, hujan berminggu-minggu menampung air dalam jumlah besar, oyote ning jero wis mati, nggak bisa menahan. Apa lagi? Air yang lemah wis lembek, ya korbane lho. Kapan niku 17, sekitar 17, mungkin saiki wis tambah mas. Bahaya mboten ngeten iki, bahaya. Kelola air rumusnya tetap untuk kemaslahatan umum. Air yang hidup di lingkungan yang pohonnya tetap cukup, itu airnya sehat, kaline bening, tondone kali bening, banyu sehat, itu wadere akeh. Lek wader mati, onone golongane gadul, iwak sepat, itu tondo lek airnya sudah tidak sehat, tidak full H2O, ono campuran yang lain-lain, zat kimia ini.
Kalau itu nyata nih iwak sepat urip, lah iwak sepat ini mampu sabut nih ya urip lah iwak sepat mas, tapi dipangan ya ora enak. Gatul ini mampu sabun ya urip. Barulah air itu sehat lek wadre. Oke, makanya iwak gurih ya iwak wader. Nggak percaya ya men? Ayo kene, gue wader tak pangan nih. Memang hidupnya di air yang sehat. Namanya pujon ngantang, uwet enggak karu-karuan, dalam jumlah besar, bawah sehat, udara sehat. Bagaimana udara enggak sehat? Kalaupun ada mobil keluarkan apa ini? Asap niku. Jutaan daun ini setiap pada maghrib keluarkan CO2 yang itu berfungsi menetralisir, mencuci racun yang ada di udara. Emisi niki disuci, dibersihkan dengan CO2 yang dikeluarkan daun ini. Sana sehat mas, jumlah pohonnya jauh lebih banyak daripada emisi yang ditimbulkan kendaraan ini. Tondone udara sehat, cenggereng akeh. Sama lewat pujon ngantang kasembon menjelang maghrib bersaut-sautan reng 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 reng. Neng kutho renek mas reng reng ya. Sumpek karo BBM job. Ini wis ketor. Teman gak tahu dadi wong desa ya apa dadi ora roh ngono kuwi. Kula ora usah belajar kimia wis ngerti pancen wong desa. Paham ngene niki. Penting para rawuh mengupayakan apa ojo ono penebangan. Udaranya berkualitas, airnya juga berkualitas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulo beberapa tahun yang lalu di Suni Tulung Brawijaya Fakultas MIPA bimbing anak Brawijaya jurusan biotek, menulis skripsi meneliti jumlah pohon di sekitar Das Brantas Jurangkuali Batu yang sudah ditebang berapa, tinggal berapa, dan idealnya ada berapa juta pohon. Kenapa itu harus dihitung? Karena untuk menghitung debit sumber di Das Brantas itu, kalau sudah ditebangi kayak sing tak ceritakan itu, apa kandungan air di bawah tanah itu kurang berkualitas dan volumenya juga kurang karena nggak ada akar hidup yang menahan itu. Nah, setelah diteliti di bawah banyak lubang-lubang bekas sumber sudah nggak mengeluarkan air. Niki lek Brantas gak dirawat mas, bahaya. Itu nadi kehidupan warga Jawa Timur. Apa Jawa Timur yang tidak bergantung Brantas? Listrik mulai panjang itu apa? Sengguruh, Karang, Kates, Blingi Raya, Serut, Brantas kabeh masih menerangi Jawa Timur plus bali barokah Brantas. Lelek sampai Jurangkuali nggak dirawat, pohon ditebangi, terus banyak mata sumber yang ketutup endapan itu nggak ngeluarkan air lagi. Setahun rong tahun nggak kerosok, 50 tahun ke depan debit Brantas bisa kurang separuh. Kalau Brantas sudah surut mas, nggak mampu mutar turbin Karangkates macem-macem. Jawa Timur ya rada peteng mas, mbeleret tenan. Akhirnya kula nderekkan bimbing niki, intine niku seberapa jauh pengaruh pembabatan itu dengan apa debit sumber di air itu plus kualitasnya.
plus gara-gara sekian pohon ditebang, itu berarti produksi CO2 setiap ba'da maghrib berkurang sekian persen, yang itu nanti akan jadi dasar merekomendasi Pemkot Batu supaya di wilayah ini segera dilakukan reboisasi minimal sekian juta pohon, plus di wilayah itu sebelum ada reboisasi nggak boleh ada izin pabrik. Sebab kalau ada izin pabrik, reboisasi berkurang, emisi ini yang mengotori udara, terus mboten sehat. Alhamdulillah kula nderek bimbing, kula nggih nderek mbelani wong bimbingan saya. Angsal 4 Mas. Apa skripsinya oleh nilai 4, alhamdulillah. Jadi apa, jaga air. Lalu sekiranya sumur bor yang 100 meter di bawah tanah benar-benar di wilayah itu bisa menyedot, membuat kering, membuat asat sumur yang sumbernya di atas, pemerintah jangan gampang memberi izin. Pabrik perumahan bikin sumur bor tahu-tahu diberi izin, gara-gara ada sumur bor di situ, kampung sebelah sumure podo asat, ora oleh air dikuasai hanya satu kelompok. Kalaupun memberi izin harus mikir kontur tanah wilayahmu itu gimana, padat Mas, padat, enggak merunggah. Kalau konturnya seperti itu, maka nyun sewu, di sini ada sumur, jarak 20 meter ada sumur bor, nggak masalah, tanahnya padat Mas. Paham itu? Tapi lek tanahnya agak anak rongga-rongga, gampang, dan tanah sekitar ngisore pegunungan Batu itu banyak bolong-bolong di bawah. Nah yang model kayak begitu, di sini ada sumur bor jalannya 100 meter, iso-iso sumur tonggo jarak 1 meter kena sedot. Nah sing koyok ngoten niku tolong Pemda jangan memberi izin. Rumusnya apa tadi? Air itu milik bersama. Clear mboten nggih? Izin perusahaan minum kemasan itu juga jangan sampai membuat tetangga kanan kiri sekitar pabrik kangelan air, termasuk air untuk irigasi. Dihitung temenan, pabrik kemasan itu akan ambil air debit berapa per detik, berapa yang dia butuhkan per detik, misalnya nyun sewu 200 liter untuk pabrik itu. Nah terus sumber di situ berapa Mas? Ojo diizini kabeh, engko petani yo ngene Mas. Nih, ini satu. Yang kedua, wal kalak, rumput pepohonan itu milik umum. Misalnya nyun sewu sampean jadi pejabat di New Zealand, nggak boleh sampean punya kebijakan wilayah 1000 hektar ini hanya milik perusahaan ini. Penggembala kambing, sapi nggak boleh masuk ini wilayah, nggak boleh Mas. Dari dulu sejak zaman Nabi ada Arab nomaden. Arab nomaden itu dia pindah-pindah. Di sana ada rumput hijau, pindah ke sana 3 bulan, gembala di sana. Sana sudah kering, ada berita sana mulai hijau, pindah ke sana beberapa bulan. Lah ngono iku lek sing kene wis naiki, sing kene wis naiki, rakyat sing tukang gembala iku ya ngene Mas. Paham ya? Dan yang terkait dengan rumput, susu sapi perah, tetap harus dibuat kebijakan maslahat untuk umum. Monggo pemerintah membuka keran impor susu dari mana-mana, tapi volumenya berapa dihitung supaya pabrik itu tetap bisa menyerap susunya warga, susu rakyat.
tempo hari susu dibawai karena harganya terlalu murah. Dan kalau ditolak pabrik alasannya kualitasnya kurang, mohon negara ini hadir mengadvokasi rakyat nih. Ojo dijarno ae, datangi mediasi, bener lagi jadi kualitasnya kurang. Negara juga nge-lab, ojo mung melulu berdasar labnya pabrik. Engko jangan-jangan pabrik apik tapi dikandakne elek, memenuhi kriteria dikandakne nggak memenuhi. Ini loh, negara hadir memediasi. Nah ini loh, pabrik sing kurang ajar iki susunan apik nggak kalah karo impor. Nah tapi sudah sekian jam didelok di lab nggak masalah, dari diperah langsung diwadahi wadah apa itu jenis wesi-wesi tutup rapat, segera dibawa ke apa namanya pengepul, oleh pengepul langsung dimasukkan tangki. Lah tangkinya tiba ada sistem fresher pendingin aman, dari situ dibawa ke Kopsai, hanya dalam waktu setengah jam sokne masuk sistem Kopsai sudah bersertifikat aman. Lalu masuk tangki besar ada pendingin juga, bawa ke Pasuruan ke Nestle aman. Apa yang kurang aman kok tetap ditolak? Niki negara nggak hadir para rawuh, warga itu nggak berkutik menghadapi korporasi lah kono bos cekengan pusat niki wawasan para rawuh, kita mboten pejabat tapi nggak salah. Rakyat apalagi zaman juga kadang ustadz pengurus NU nggak ada wawasan ngeten iki, suatu saat dijak rapat zaman ngerti ngide gitu loh. Lelek ngene iki nggak ngerti jak rapat ya enggak ae tanda tangan nggih mulai ngene, nggak tahu rakyatmu yang jadi korban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ngeten iki nggih? Penting para rawuh, wawasan lingkungan. Lalu nyun sewu, kalau sapi perah butuh lahan apa untuk nanam suket gajah misal, negara akan punya data. Misalnya di Pujon ada berapa ribu sapi, sekian ribu sapi itu per hektar hutan kan bawahnya ditanami suket gajah, itu butuh hutan berapa ribu. Pihak perhutani celuk karo bupati nih pejabatnya, rakyatku jangan dipersulit, beri izin fulan duwe sapi 15 ngelola nanami lo nggak merugikan perhutani 2 hektar, fulan sapi ini 20 3 hektar. Lama kayak nggak apa-apa mereka membayar ke negara lewat perhutani per hektar misalnya 1 juta, timbang nganggur wong tipe ini sore doai lahan oke, gitu. Terus juga nyun sewu ada pendampingan, ada advokasi juga. Rumput jangan dikuasai satu kelompok, tetap harus dibuat kebijakan bagaimana rumput ini, ketarare rumput tetap untuk kemaslahatan orang banyak. Dong mboten jenengan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus air, rumput, nyun sewu, api itu juga hak orang banyak, jangan dikuasai satu kelompok mas. Sumber api di Madura, sumber gas di Porong, itu udah digeni kabeh mas. Batu bara itu juga jadi geni kabeh. Terus Bojonegoro apa itu? Exxon Mobil ya Bojonegoro, minyak itu jadi geni kabeh. Api atau sumber api, sumber panas, energi itu negara nggak boleh kalah dengan korporasi, nggak boleh. Boleh ente golek rezeki nang kene tapi kudu manut.
Satu misalnya hak lingkungan apa, menjaga lingkungan tetap aman apa. Terus setelah digali batu baranya apa, mereklamasi menutup lagi bagaimana. Ojo was-wasai losai makanya kadung rusak sing ruwet itu juga rakyat sing soro niki rakyat. Api jangan dikuasai satu kelompok, sumber panas, energi, gas jangan dikuasai satu kelompok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kadang di bawah, kalau krono kulo sering teng Kalimantan niku ada warga yang sejak sebelum Indonesia merdeka, warga itu sudah nempati di situ sebelum ada Indonesia. Bahkan sebelum ada penjajah sudah ada warga di situ, kayak suku pedalaman Kalimantan, suku apa itu? Suku Dayak. Karena dari dulu mereka sudah di situ, maka otomatis secara hukum, dan itu diakui, tanah di situ itu hak ulayat. Secara adat hak warga. Jangan sampai izin gali apa tadi batu bara kau berikan pada seseorang atau kelompok tanpa ngejak musyawarah warga. Akhirnya warga ini tersingkir, dolim. Rumusnya itu man ahya ardhan mayyitah fahuwa ahaqqu biha min ghairihi. Siapa yang lebih dulu menghidupkan tanah tak bertuan, masuk situ nggarap, ya kan, maka dia lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain, termasuk daripada pejabat. Mereka lebih berhak. Kalau mereka dulu nenek moyangnya yang datang itu wafat, haknya beralih ke ahli waris, lalu jadi anak pinak, jadi suku itu. Orang lain termasuk pemerintah ketika ingin mesti melakukan nyun sewu semacam pembebasan. Biasanya kalau di Papua musyawarah dengan kepala suku, mau ambil berapa, 1000 hektar untuk kepentingan ini, harga per hektar begini. Mereka mengumpulkan anak cucunya, sepakat oke semua dibayar, tanda tangan semua, anak cucu dapat bagian semua dari mereka. Biasanya kalau di Papua untuk upacara pelepasan itu oke banget. Terus ada upacara bakar-bakar babi, itu ala mereka ya, muamalah ala mereka ya, terserah, wong itu mereka mas. Tanpa itu kita nggak bisa. Nah begitu, nggak bisa langsung kali. Setelah itu maka tanah menjadi milik negara. Barulah negara untuk perumahan monggo, untuk kampus monggo, keluarkan izin sesuai dengan RT RW-nya, mana ruang hijau, mana ruang kuning, mana ruang merah, monggo. Nah begitu, nggak kena langsung pengusaha datang ke pejabat jalur izin prinsip, pegang izin prinsip, terus siu apa itu jenenge, kalau mboten patek ngerti ini, hak tambang milik kami. Warga tersingkir padahal mereka lebih dulu ada di situ. Niki apa tadi, air, apa, rumput, energi, bahasanya api, ya, itu jangan sampai dikuasai pribadi atau kelompok. Harus kebijakannya tetap ada di tangan pemerintah, sultan. Perkara ada orang ngesup dan tetap ikut aturan negara untuk kemaslahatan umum, monggo, nanti ada prosedurnya. Misalipun mengajukan izin gali berapa, 1000 hektar, oke, terus dari awal pajaknya gimana, pengerasan jalan menuju dermaga bagaimana,
lalu apa tongkangnya kayak ngangkut gimana, oke banget, nanti terus kontrol pajaknya gimana. Lalu kami minta memberdayakan masyarakat sekitar. Sekiranya butuh tenaga, jangan yang jauh-jauh dulu, dahulukan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar SDM-nya kurang, jangan dengan alasan SDM kurang lalu enggak kamu rekrut tapi diberi pelatihan 3 bulan 4 bulan kan bisa mengoperasikan traktor. Biasanya bolak-balik datang dari Cina, sing Sulawesi Tengah Mas, Morowali. Saya ke sana beberapa kali naik pesawat dari Makassar ke Morowali, separuh lebih Cina Mas, penumpangnya. Betapa banyaknya lalu lalang kerawaian Cina, datang cuti, datang cuti, datang cuti. Lalu terus berapa ribu? Saya nanya teman-teman NU sana, 25.000 Mas. Terus apa itu maslahat? Ini alasannya Cina yang kuasai teknologi, kenapa nggak cukup teknisinya? Kenapa nggak cukup insinyurnya dan beberapa orang pendukung? Kenapa harus 25.000? Indonesia belum ada SMK yang jurusan apa ini? Smelter nikel. Kenapa dari dulu sebelum ada kebijakan nikel nggak buka SMK? Harusnya sekian tahun sebelum nikel dibuka itu sudah mempersiapkan SDM, lek pancen duwe karep buka SMK nikel, buka SMK smelter, kan begitu, buka prodi smelter nikel di Poltek. Perkiraan dalam waktu 5 tahun Indonesia punya sarjana muda D3 yang menguasai nikel jumlahnya sekian, punya tenaga ahli SMK secara teori kurang tapi punya keahlian siap kerja di nikel jumlahnya sekian, buka butuh tenaga sekian, dari Cina cukup 1.000. Lo ngono lo mestine ku. Ini namanya energi tetap untuk kemaslahatan umum. Muga-muga sampean engko dadi menteri nih, ganti bahlil sapa iku? Sama bahlil laha dalia sapa iku? Namun wawasan menapa jamaah pengajian sesekali ngerti ngeten iki, sapa ngerti sampean dadi DPR ya, sapa ngerti sama nanti jadi tokoh ya mesti tetap diajak bicara. Pendalamannya monggo maca piyambak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.